terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum sidang eksepsi saya sudah jawab, dan sekarang saya berikan ulasan tentang permasalahan eksepsi yang disampaikan oleh Bahmid ya. Ada beberapa hal yang disampaikan sama dia, termasuk yang merasa dikriminalisasi, ataupun yang kedua bahwa dakwaan JPU itu tidak kena kepada substansinya menurut daripada kuasa hukumnya. Kemudian juga menyinggung masalah BPOM ya. Satu-satu kita ulas ya. Yang pertama, masalah dakwaan daripada JPU sudah jelas bahwa itu 369 ayat 1 ya, Junto 55 dan juga untuk TPPU. Nah, kita harus tahu kenapa masuk di situ TPPU itu. Kalau TPPU masuk berarti ada pidana asalnya atau pidana pokoknya. TPPU tidak akan mungkin berbunyi kalau tidak ada pidana asalnya, pidana pokoknya. Nah, ini sekarang kan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Reza Gledis kepada Nikita. Nah, kemudian dakwaan itu dilakukan oleh JPU. Ada yang bertanya, kenapa 368 sekarang jadi berubah 369? Jadi sehingga hilang pemerasannya? Enggak hilang. Harus bisa dipahami oleh media maupun publik yang tidak mengerti masalah hukum. Kalau namanya pencemaran nama baik itu termaktub di dalam 310 311. Kalau 369 itu juga termasuk dalam kaitannya pemerasan. Karena dikatakan di situ ya, untuk mengambil keuntungan baik seluruhnya atau sebagian untuk dimiliki hasil daripada kalau tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Makanya saya katakan kalau kau tidak speak up ya, kalau kau tidak kasih ya saya speak up. Itu pemerasan halus juga. Nah, sekarang jadi pointernya, coba tolong si Bahmid ini ya mengcounter ini nanti kan akan diberikan jawaban. Nanti kan JPU mempelajari ini kan gitu. Nanti akan disampaikan lagi tanggapan daripada JPU ataupun ditambah dengan keterangan daripada kuasa hukumnya Reza Gledis. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan kemarin itu ya sudah bergulir ya. Itulah suara hati atau keinginan daripada seorang Nikita yang jadi terdakwa. Kemudian yang kedua, yang masalah dikatakan kriminalisasi itu ya silakan aja nanti dibuktikan. Saya tidak mau berdiri dimanapun, saya berdiri di tengah. Kalau betul-betul bisa dibuktikan bahwa itu kriminalisasi, buktikan dengan data fakta hukum dan bukti-bukti yang lain bahwa itu merasa dikriminalisasi atau tidak. Kemudian JPU mengeluarkan dakwaannya sesuai dengan hati nuranimu atau tidak. Kalau tidak sesuai, berikan tanggapannya. Nah, eksepsi kemarin sudah disampaikan berapa halaman saya juga nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga tentang masalah BPOM. Mungkin sebelum bergulir ya mungkin didengarkan juga ya dari pihak Nikita dan Bahmid, supaya nanti bisa ada kesamaan keadilan hukum. Makanya berkali-kali saya katakan kalau sudah berkaitan dengan masalah skincare akibat dari beritanya uang ini, nah itu harus dibuktikan. Makanya BPOM itu berkali-kali saya selalu katakan sampai capek saya ngomong tuh ya. Sekarang baru bunyi, orang-orang bunyi BPOM. Padahal dari dulu-dulu saya sudah ngomong itu. Ya, sebelum sidang bergulir masih dalam penyidikan saya sudah ngomong itu. Tolong BPOM itu bunyi. Jangan hanya ngambil uang izin edar saja walaupun itu digunakan sebagai pajak negara pada negara. Nah, sekarang ditelusuri kenapa kamu nggak bunyi untuk menetralisir ini. Supaya nanti kalau memang betul-betul ini memang bermasalah skincare-nya ini, biar bisa diambil langkah tindakan hukum dari Depkes maupun pihak kepolisian. Nah, kalau memang nanti ini memang standar sesuai kelayakan dari BPOM, ya diluruskan supaya dia pihak Reza juga jangan terjepit. Kan tinggal itu aja kan. Kalau memang betul-betul dia overclaim atau underclaim, sudah lakukan lidik-sidiknya. Bila penting, kalau saya memang terbukti, itu sita tutup itu skincare-nya tuh, uangnya disita karena itu adalah hasil daripada kejahatan. Tapi kalau itu salah ya, tapi kalau benar ya berikan juga dong kepastian hukum kepada pihak Reza. Nah,
Kan saya adil ngomongnya nih ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Nah ini yang kira-kira yang bergulir kemarin yang saya lihat. Kemudian hakim menutup untuk memberikan tanggapan nanti untuk sidang berikutnya. Jadi bukan menolak, bukan ya. Kan tidak seketika itu harus menjawab itu. Tentu kan akan dianalisa oleh pihak JPU, tanggapannya apa tentang nota keberatan daripada pihak terdakwa. Mungkin ditambah juga nanti dari pihak Reza Gladys dengan kuasa hukumnya. Yang perlu saya kutip di sini, bahwa siapapun yang berkaitan, yang ada irisannya, yang ada relevansinya dengan peristiwa ini harus diperiksa. Saya monitor di BAP itu menyebutkan juga nama orang-orang tertentu. Saya mohonkan diminta juga keterangannya. Sejauh mana keterlibatanmu, sejauh mana irisannya, sejauh mana relevansinya dengan peristiwa ini, supaya terang suatu perkara itu. Sehingga diberikan tanggapan dan jawaban. Nah, kemudian hakim akan bertanya, JPU akan bertanya, pihak kuasa hukum daripada Reza dan Nikita juga bertanya. Nah, sehingga akan keluarlah tanggapan dan jawaban daripada orang yang dipanggil itu. Nah, tentunya kan di depan publik nih hakim akan menilai ini. Nah, hakim akan menganalisa ya kebenaran daripada informasi ataupun tanggapan ataupun jawaban daripada orang-orang yang dipanggil. Termasuk nanti kemungkinan juga akan dipanggil juga saksi ahlinya. Ya, atau juga ahli pidananya, atau mungkin juga saksi adecar dan yang lain-lain. Nah, sehingga mari kita berikan kepada masyarakat suatu perjalanan edukasi hukum dan perjalanan hukum yang benar, yang berkeadilan, sehingga masyarakat awam tahu oh begini prosedur ataupun etikanya. Nah, yang satu yang kita harapkan adalah karena ini sudah booming, berikan prosedur hukum, berikan kepastian hukum, berikan keadilan hukum kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau memang terlibat ya buktikan, berikan sanksinya. Kalau tidak terlibat ya jangan juga dikebiri, jangan juga diberikan sanksi yang tidak sesuai apa yang dia lakukan. Adil kan? Kira-kira itu media ya. Pak, ada yang menarik lagi nih Pak, dari dapat notis dari Rieke Diah Pitaloka yang menyuarakan bahwa peran harus diperiksa juga atau diselidiki juga, jangan sampai ada oknum yang ikut terlibat diduga diguyur gitu Pak. Ya kan saya sudah ngomong tadi, makanya dibuka Pandora selebar-lebarnya ya. Yang Mbak Diah Pitaloka ya saya kenal, saya teman saya tuh ya, dia tahu saya siapa ya. Nah, ini kan orang-orang lugas juga nih Mbak Diah ini ya. Menurut hemat saya bagus, supaya jangan tertutup siapapun yang ada relevansinya. Kan saya katakan tadi, siapapun yang terlibat yang ada relevansinya, mau itu dari aparatnya, mau itu dari orang-orang tertentu, kalau memang bisa dibuktikan ya silakan aja diperiksa. Nanti kan ada jalurnya nanti, apakah dari pihak aparatnya ya kan ada pimpinan atasannya, laporkan saja. Nah, sehingga keadilan hukum itu berjalan dengan baik, tidak ada tebang pilih. Kalau ada dikatakan perubahan pasalnya itu sah-sah saja ya. Jangan juga masyarakat media publik juga salah pengertiannya, karena itu ada koordinasi antara penyidik dan JPU. Yang penting itu ranahnya tidak akan lari, tetap aja pemerasan juga itu 368, 369 itu tidak lari. Jadi contoh, nggak mungkin dari pasal 372 ya dan 378 penipuan penggelapan tuh tiba-tiba dibuka di sini irisannya dengan pasal 338, 339, kan nggak nyambung penipuan penggelapan dengan pembunuhan, kan nggak nyambung nih. Nah, ini 368, 39 memang ada irisannya, ada dengan kekerasan, ada dengan secara lisan, secara tertulis, intimidasi secara halus, sehingga orang yang bersangkutan mengeluarkan uangnya daripada dipublikasikan atau di-speak apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Ini yang saya katakan berkali-kali, buka nih kita, jangan kamu tutup-tutupin lagi. Kamu kan sekarang udah merasa tersakiti nih, daripada kamu untuk kenal sendiri, buka saja selebar-lebarnya. Bagaimana sih peristiwa perpindahan uang ini, apa sih yang terjadi, karena apa ini berpindah.
Tentu kan ada, nggak mungkin cuma-cumain uang, nggak ada itu. Nah, kalau memang betul-betul endorsement, ya, di endorse, di endorse itu ya buktikan bahwa di endorse apa buktinya? Nih, bahwa ini tidak ada relevansinya dengan pemerasan. Nah, buktikan juga. Tapi kalau memang ada relevansinya, buka saja. Saya gara-gara begini dikasih ini. Berarti kalau ditindak pidana korupsi, yang menyuap dan yang disuap itu kena. Nah sekarang supaya dikenakan itu kalau memang betul, ya dibongkar saja. Oh ini menyangkut masalah skincare, karena skincare-nya takut di blow up, bahwa karena skincare-nya itu bermasalah dan sebagainya, makanya dia rela memberikan uang ini kepada saya. Contoh ini ya, tapi kan belum tentu juga. Nah, untuk mengamputasi dan mengeliminir ini, pihak Reja juga harus siap bahwa tidak benar bahwa skincare kami ini bermasalah. Ini buktinya sesuai dengan standarisasi dan kelayakan yang telah dipersyaratkan oleh BPOM. Di akhirnya, maka saya katakan tadi, BPOM bunyi. Luruskan, jangan lihat kisruh di dalam ini semua, diam-diam aja. Sehingga berbunyi bahwa ini memang betul murni pengerasan atau memang berkaitan dengan masalah skincare. Ya, saya juga berharap bahwa pihak hakim juga memanggil pihak BPOM ini. Nah, kalau coba dari awal-awal bunyi, ya kan sudah bisa minimal mengeliminir tanggapan syak wasangka masyarakat. Oh begini proses hukumnya, karena BPOM mempunyai kewenangan untuk memverifikasi, untuk mengamputasi, untuk menutup. Dia punya kewenangan itu. Nah, kira-kira gitu rekan media ya. Terakhir dari saya, menurut Abang sebagai praktisi hukum, Niki minta perkara pidananya dihentikan atau ditangguhkan sampai perkara perdata prestasinya itu selesai berkekuatan hukum. Menurut Abang sendiri sebagai praktisi hukum, gimana melihatnya selama ini proses ya, hukum? Bisa lah, ini kan sudah bergulir di pengadilan. Kalau sudah bergulir di pengadilan, itu yang nggak bisa dihentikan, itu kan sudah berjalan. Tapi namanya permintaan daripada terdakwa ya manusiawi kan. Nah, kalau namanya wan prestasi, kita lihat saja wan prestasinya modelnya apa. Apakah ini wan prestasi? Kalau wan prestasi adalah suatu kesepakatan tentang suatu pekerjaan dengan catatan, ya, wan prestasi tidak akan berlaku apabila berbau pidana. Ingat ya, bahwa yang dipersyaratkan dalam kesepakatan antar kedua belah ini tidak boleh berbau pidana. Kalau berbau pidana, wan prestasi itu gugur, nggak bisa. Nah, tinggal buktikan saja. Tapi kalau permintaan daripada pihak Nikita supaya ditangguhkan dulu segala macam, manusiawi lah. Saya nggak mau juga mengamputasi apa permintaan ini kan, ya namanya juga permintaan ya. Dari kuasa hukumnya meminta supaya ditangguhkan sampai sidang perdata selesai. Ya sah-sah saja permintaan kita kan. Ya silakan aja, tinggal hakim yang menilai, menganalisis, mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi saya adil kan, saya nggak bicara kemana-mana. Tapi saya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat supaya paham, oh begini rupanya pokok permasalahannya. Nah di akhirnya saya berharap hakim kita ketuk hati nuraninya. Walaupun berkata di akhir keputusannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi yang berkeadilan. Adil kepada masyarakat, adil kepada yang bersangkutan, adil juga kepada yang bersengketa. Itu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Oke.